gimana caranya kita supaya bisa mendapatkan kayak keyakinan dia jodoh aku nih, dia jodoh aku nih. Oke, shalom semuanya, selamat datang di program podcast yang pertama, YM Podcast, yaitu program yang kita buat. Kita bakal tanya-tanya nih dengan para narasumber. Tujuan kedepannya itu bisa untuk membantu anak-anak muda untuk menyelesaikan masalah mereka, perhubungan hidup, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Tevilas Alexander Banjarnahor sebagai host pada hari ini. Kemudian kita juga ditemani nih dengan dua narasumber yang hebat lah di mata saya ya. Oke, Om, boleh mungkin perkenalan diri Om, kan? Ya, shalom. Saya Pendeta Sony Gamaliel Budiono sebagai Gembala Sidang di Gereja Pantekosta Tabernakel Jalan Panci 52B Medan. Shalom, saya istri dari Pendeta Sony Gamaliel Budiono. Nama saya Tino Yohana Teu Budiono dan saya adalah istri Gembala Sidang di Gereja Kristus Gembala Jalan Panci. Terima kasih. Oke, terima kasih Om, Tante. Oke, jadi ini nih Om, kita hari ini kan temanya itu terkait dengan love, sex, and dating. Jadi nanti dia bakal tanya-tanya nih Om mengenai hal-hal yang seputar hal itu ya, Om. Oke, jadi kita kan mau nanya-nanya nih Om, terkait mungkin dari dasarnya aja dulu ya Om, dari permukaannya. Dia mau nanya-nanya nih Om terkait pacaran gitu. Iya. Kalau menurut Om dan Tante ya Om, yang namanya pacaran itu gimana sih Om? Itu sebenarnya boleh atau enggak untuk kita berpacaran gitu ya kan Om? Itu kalau dari konteks Alkitab itu gimana tuh Om? Itu diperbolehkan atau tidak gitu? Iya, kalau istilah pacaran sendiri nggak ada sih di Alkitab ya. Nah, ini istilah umum-umum entah dari mana sehingga muncul istilah pacaran. Tetapi ya umumnya kita lihat kalau muda-mudi bilang ini kami sudah pacaran. Ya, pacar itu lebih kepada sepertinya kesan pria dan wanita lebih dekat, lebih khusus dalam berteman, bergaul, tidak rame-rame lagi, ya kan, perginya barengnya atau ke suatu tempat. Yaitu umumnya yang melihat kalau istilahnya pacaran ya. Tapi kalau di Alkitab sendiri sebetulnya nggak ada. Contohnya gitu Om, kalau di Alkitab ada nggak kira-kira Om yang dimulai gitu dengan pendekatan kayak pacaran gitu Om di Alkitab? Ada nggak? Ya kalau di Alkitab setahu Om nggak ada sih. Dimulai dari pendekatan. Tapi memang karena kita tahu kan Om, pacaran ini kan memang mulai nongol kata-kata pacaran itu kan di era-era sekarang gitu ya, kalau anak-anak muda yang mulai bilang pacaran. Iya, istilah. Normalisasi gitu. Itu mungkin karena mau supaya khusus hanya berdua, mungkin nggak tahu istilah apa. Itu muncul ya kata-kata gitu ya. Pacaran gitu. Kalau berteman. Sebetulnya kalau bahasa Inggris ini kan kalau laki-laki punya teman cewek dalam arti lebih dekat, lebih supaya mau lebih kenal gitu kan, dibilang kan she's my girlfriend gitu kan, girlfriend, jadi teman wanita, jadi bukan istilah pacar. Mungkin Indonesia pacar gak tahu dari mana kata pacar itu, iya. Nanti sebaliknya kan yang perempuan bilang ini boyfriend, jadi teman tapi boy, jadi ada lebih spesial lagi ya. Lebih daripada sekedar bukan kalau friend ya bisa laki, bisa perempuan, bisa rame-rame. Tapi kalau boyfriend jadi memang masih tetap cakupannya teman, tapi supaya lebih khusus lah gitu. Iya. Oke Om, kalau misalnya kita kan berpacaran ya Pak, biasanya kita berpacaran itu kan untuk mencari jodoh gitu ya. Nah, kalau menurut dari Om dan Tante sendiri itu, kalau misalnya kita mencari jodoh gitu ya Om, itu gimana caranya kita supaya bisa mendapatkan kayak semacam keyakinan gitu, ini dia jodohku gitu. Itu gimana Om? Ya yang utama harus berdoa ya. Udah pasti berdoa. Bagi kaum muda-mudi kita yang orang percaya pada Tuhan ya harus utama berdoa kan. Berdoa, dan kalau menurut Om, walaupun di Alkitab tidak tertulis spesifik usia, tetapi ya kita bisa tahu juga dari ilmu pengetahuan, perkembangan jiwa seseorang, mental, dan juga secara hukum pemerintah yang
Kalau pemerintah kita kan mensahkan pria wanita yang boleh menikah itu kan, kalau nggak salah Om lupa, kalau yang pria 25 ya, minimal 25 tahun. Sebenarnya sih Om kayaknya Iya. 23 ya. 25 ya, perempuan berapa gitu kan. Jadi maksudnya kalau berkaitan jodoh memang tadi yang utama Tuhan, dari Tuhan kita dapat kemantapan. Terus untuk menanya seseorang, baik kalau pemuda mau tanya ke pemudi, ke cewek, atau cewek juga mau pastikan, ya memang tanya sama Tuhan dan berdoa. Dan kalau jodoh itu kan itu memang utama dari Tuhan, hati mantap. Dan tadi harus juga tidak terlepas dari usia. Jadi memang di dalam perjodohan, atau kita bilang tadi bahasa umumnya pacaran itu, bahasa umumnya bukan lagi sebatas suka, hanya suka jalan sama-sama, berdua-berdua, iya. Karena tadi kan dari Tuhan, oke, hati mantap, mau terima kan, mau terima. Kalau apa, cowoknya tanya. Terus kemudian yang kedua kan masalah usia juga, usia sudah siap secara hukum, secara mental kita bilang lah sudah siap. Jadi ya udah lebih langsung fokus serius ke perjodohan gitu ya. Karena kalau pacaran kan kita lihat ada yang dari SMP, apalagi zaman sekarang SD pun sudah SD. Nah, makanya kesannya kan banyak. Jadi mana jodohnya? Aku putus. Ya karena mulainya aja SD kan nggak mungkin. Mulai SMP kan masih ada istilahnya kan love itu kan, cinta monyet. SMA. Saya sering lihat gitu kan, kayak misalnya ini kan dia lagi SD waktu itu. Kayaknya ini orang-orang SMA udah pada pacaran ini. Nah, terus dia pas SMA ini pas lagi jalan-jalan, aku belum dapat jodoh, belum dapat cewek. Ini anak-anak SD udah pada pacaran, ini gimana ini? Tukar gitu. Iya, makanya itu kan. Jadi yang mana, yang betul mana nih kan putus, tapi sudah berdoa. Ya tadi kan faktor usia juga diperhitungkan. Gitu kan. Jadi kalau sudah, ya minimal udah bisa bertanggung jawab secara fisik lah kan gitu kan, kerja. Jadi tadi mungkin tanya tuh sama-sama berdoa. Yakin juga ceweknya karena sudah berdoa, entah 1-2 minggu dikasih waktu, dia mantap, jawab iya. Jadi karena sudah secara usia juga sudah matang, secara tanggung jawab juga sudah minimal kerja atau udah ini kan, ya fokusnya udah langsung ke sana, gitu. Nggak mungkin lagi main-main kan, nggak mungkin lagi hanya mau senang-senang, senang-senang, iya, udah mau ini, iya. Ya itulah Tio, nggak tahu Tante. Ada mau tambah. Pandangan gitu, ada pandangan sendiri gitu San. Tentang apa? Atau mau sama gitu kan, yang mau Ya, naik sama. jodoh ini gitu kan. Sejauh ini ya masih sama lah. Berdoa dulu ya. Pokoknya memang pengalaman ya, memang kan namanya juga bertumbuh pasti sudah mulai simpati, oh iya gini. Baru bisa juga kan, kalau ini kan bagian perempuan, oh ini ya udah gini. Ada juga begini, oh kalau saya umur begini ya, saya maunya nikah umur gini. Kan ada yang sudah gitu kan, ada targetnya, ada gini. Lalu ya sudah, tapi jalani. Kalau Tante sih jalani aja. Baru saya tuh coba mikir gini, kalau memang Tuhan kehendaki menikah, pasti akan ketemu jodohnya gitu, jadi jalani aja, jalani. Lalu udah, nanti memang ini kepingin, tapi berdoa dulu, memang betul dengan dia atau enggak. Kalau pas memang ada yang tanya gitu kan, karena itu yang tadi dibilang berdoa, memang betul enggak Tuhan. Habis sudah gitu, tapi karena kita orang sudah percaya sudah di dalam firman, ya sudah langsung. Biasanya Tante tuh langsung lapor dulu, bisa enggak gitu. Kalau sudah masih bilang masih belum mungkin, ya udah. Lapor. Jangan paksa, karena masalahnya ini saya tidak suka, karena masing-masing karakter, masing-masing orang kan punya itu beda. Ada yang gini, dia tidak mau bikin punya masalah atau maksa orang atau maksa orang tua untuk paksakan kehendaknya gitu. Tapi tidak tahu ada yang suka maksa. Kalau kita kan nah udah, kalau orang tua bilang belum boleh gini. Nah udah, kita mikir dulu, oh iya ya. Pikirin lagi gitu. Belum. Ya sudah, kalau jodoh pasti nanti ketemu. Gitu aja. Mikirnya gitu aja gitu. Karena kita sudah mikir kalau Tuhan kalau memang yang bantu nanti pasti aman ya. Ya kalau memang sudah terpanggil menikah, pasti nanti
jadi Masih gitu. melancarkan gitu ya, kan? Gitu. Jadi kalau belum, ya udah mungkin belum gitu. Kalau saya mikirnya kayak gitu, ya sudah sampai akhirnya jadi nggak usah maksa, nggak usah bilang saya mau gini maksa-maksa. Karena kalau dipaksa juga kan, kalau kita paksa orang tuh sayang orang, kayaknya nggak enak. Pokoknya kita mau orang ini, orang tua nggak mau atau keluarga nggak mau gitu ya. Karena kita masih Indonesia ini kan, bukan orang di luar Iya, Indonesia. iya. Karena Bukan orang berdua. Indonesia kamu dan kamu urusannya kamu. Iya, kan? Tapi kalau kita di Indonesia ini masih urusan Keluarga. gitu. masih puas ya, kan? Kalau di sana kamu punya urusan, kamu mau dengan siapa itu urusanmu. terserah kamu, Nah, gitu kalau ya. orang-orang luar orang bule gitu lah Iya. kan. Tapi orang Indonesia kan harus orang tua Iya. masih itu. Nah kalau kita kayak aku mau gini, orang tua kayak tidak mau, kita maksa. Nanti kalau terjadi apa-apa, lalu. Cekcok itu tadi. Nah, terakhir kita tidak senang dengan orang tua, Iya, nggak senang dengan cuma orang gara-gara tua. ini. Nah, terakhir yang kita, karena kalau itu kan pacaran atau tapi kalau sudah nikah baru kita akhirnya nanti terakhir kita yang kena tulang. Sudah dibilang tidak mau, kamu yang kita gitu-gitu. Kan udah dibilang dulu. Gitu-gitu kan. Jadi ya udah kalau yang sudah kenal Tuhan dengan tahu firman, lebih baik jangan sudah masalah banyak bikin masalah sama banyak. Nah itu, jadi sudah jalan kalau menurut tante gitu. Oke, Tan. Soalnya gini kan, kalau bicara mengenai pengalaman gitu ya kan, dia sering nih, dia sering nih kan, biasanya dia ngefilter dulu nih, dia Kristen nggak, Kristen dah udah oke, ya, gitu ya kan. Masalah dia sering ke gereja atau enggak, nanti lah dulu yang penting Kristen gitu ya kan. Satu iman sudah oke ya, satu iman dulu. Karena orang tua juga nanti, kamu pacaran sama yang bukan Kristen, aduh bahaya nanti om ini kan berantem nanti malah orang tua. Terus dia udah, pada lihat-lihat gitu, ini cantik, ini cakep, kayaknya boleh. Terus pernah juga ini kan nonton kayak dibawa doa gitu, sampai serius gitu kan dibawa doa. Gitu. Tuhan ini dia udah kenal nih dengan cewek ini namanya ini gitu ya kan. Ini Tuhan kalau misalnya ini memang boleh kan, Tuhan bantulah Tuhan deketin gitu Tuhan. Kalau misalnya memang nggak baik itu Theo, jauhilah Tuhan gitu. Nah, ya takut juga gitu ya kan. Kalau misalnya nanti udah pacaran nanti pas awal-awal memang kan kenalnya baik tuh kan. Tapi tiba-tiba makin dijalani tiba-tiba sifatnya berubah gitu ya kan om. Sifatnya tiba-tiba jadi nggak seperti kayak awalnya baik, nanti mau curhat tiba-tiba malah jadi sering marah, sering minta-minta apa segala macam kan, kitanya yang repot gitu ya. Makanya kalau dia berdoa kan, Tuhan bantulah Tuhan, tapi kalau misalnya dia nggak baik, udah jauhi aja lah Tuhan. Tapi ternyata rahasianya baru terbongkar. Tahun lalu, akhir tahun, dari kecil. Kalau yang uniknya om dan tante tuh ya gitu.